Makasih karena udah menuntun saya, makasih udah menuntun aku ya dari SD sampai sekarang, dari kebimbangan buat masuk pesantren, dari dengan banyak yang masalah di pesantren sampai akhirnya aku bisa sampai di sini. Alhamdulillah. Arsyad, Fadol Arsyad. Siapa? Saya ngucapin kepada Umi, makasih banget Umi yang udah ngasih mental support ketika di rumah lagi sakit lagi apa tuh selalu nyenengin. Selalu baik banget. Makasih Umi atas doa dan dukungannya. Semoga sehat selalu. Santri Talk. Obrolan seru tentang kehidupan santri hanya di Al-Matuk TV. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Doni Rifandi di Santri Talk. Nah, kita sudah masuk ke episode kesekian. Aduh, anak lupa nih. Udah keberapa nih? Episodenya udah banyak ya pokoknya ya. Dan untuk Sobat Al-Matuk semua, kita sekarang sudah kedatangan 2 bintang tamu. Tapi sebelum Anda kenalkan 2 bintang tamu ini, Anda juga pengen ngajak untuk Sobat Al-Matuk semua, subscribe, di-like, dan juga di-share. Alhamdulillah kita punya berita bagus. Channel Al-Matuk TV sekarang sudah masuk ke 10.000 subscriber. Weh, keren. Sudah 10.000 subscriber, Alhamdulillah. Terima kasih, jazakallahu khairan. Jazakumullah khairan buat Sobat Al-Matuk semua yang sudah ngebantu share. Sudah sampai ke 10.000. Nah, kalau sudah sampai 10.000, kita bakal kasih target selanjutnya, yaitu yuk kita bantu share terus sampai ke 50.000 subscriber. Nah, tentunya juga jangan lupa untuk Sobat Al-Matuk semuanya, selain share, selain bantu kita ke 50.000 subscriber, kita juga ada baiknya untuk bisa memiliki atau membeli produk-produk asli keluaran dari pesantren Al-Matuk. Di antaranya ada ini nih. Kita punya Al-Ma'wa. Sekarang Anda minum dulu ya Al-Ma'wanya nih. Ini adalah air mineral dari pesantren untuk kesegaran umat. Kita coba dulu ya. Bismillah. Luar biasa. Bikin segar tenggorokan dan juga bikin semangat ya untuk membawakan acara Santri Talk. Juga kita punya majalah Al-Matba'ah. Al-Matba'ah Publisher mengeluarkan majalah Al-Mau'izah. Nah, disitu juga nanti mungkin Sobat Al-Matuk bisa beli. Gimana caranya nanti akan ada ya di link deskripsi. Dan untuk Sobat Al-Matuk, hari ini kita langsung aja ke bintang tamu kita yang sudah ada di sebelah samping Ana ini. Kita kenalkan yaitu ada Arsyad dan Raiza. Weh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar nih? Sehat. Duo ganteng. Saya. Bukan duo serigala ya. Duo ganteng. Nah, kita bakal ngobrol seru-seruan sama teman-teman kita di episode kali ini. Karena mereka juga punya sesuatu yang bisa diceritakan sama kita. Dan mereka juga nih teman-teman baru saja pulang dari sebuah perlombaan, pertandingan. Dan alhamdulillah juga membawa kebahagiaan buat pesantren Al-Matuk ya. Nah, ini teman-teman kita dari Markas Al-Matuk. Oke, kita kenalan juga. Yang pertama ada Arsyad. Arsyad, gimana kabarnya Arsyad? Alhamdulillah baik aja. Alhamdulillah ya. Raiza gimana kabarnya? Baik banget. Sudah pada makan ya? Udah makan. Udah, kenyang, Masya Allah. Udah kenyang. Dan memang Arsyad dan Raiza ini sekarang sudah kelas berapa nih ngomong-ngomong? Baru kelas 2 SMP. Berarti sekarang disebutnya kelas apa sih? 7, 8 ya? 8 ya? Kan kalau dulu zaman anak itu kan 1 sampai kelas 6, SMP-nya kelas 1 sampai kelas 3, SMA. Sekarang udah dirubah ya. 1, 6, 7, 8. Jadi kalau ada misalkan teman-teman ngomong kelas 10, itu anak mikir dulu tuh. 10-nya kelas berapa gitu. Anak kelas 8 kelas berapa? Oh iya kelas 2 MTS ya. Atau setingkat SMP ya. Iya. Di Markas Al-Matuk ya. Di Markas Al-Matuk. Berarti sudah ada 2 tahun di sini. Gimana selama dari sini? Enjoy, happy? Enjoy banget. Enjoy banget. Katanya Masya Allah bagus. Masya Allah. Nah, kita bakal masuk, kita kasih sedikit bocoran buat Sobat Al-Matuk yang ada di rumah. Kemarin kita baru pulang dari perlombaan ya. Ngomong-ngomong perlombaan apa sih ini? Bos, siapa yang menceritain ini? Perlombaan apa sih? ITLC. Jadi itu ada perlombaan tahunan gitu dari Ibnu Taimiyah. Oh, jadi perlombaan tahunan ya? Rutin ya? Rutin. Nama perlombaannya apa nama perlombaan? ITLC, Ibnu Taimiyah Language Competition. Ibnu Taimiyah Language Competition. Kalau nggak salah di Bogor ya? Bogor. Masya Allah. Karena memang Ibnu Taimiyah ini masih saudara kita nih. Oke, terus gimana? Terus di sana tuh alhamdulillah menang kita ya. Menang ya, Masya Allah. Emang ada berapa cabang pertandingan di sana waktu itu? Ada ini. Yang SMP sama SD. Oh, ada 2 kategori. Iya, kategori ada SMP. Okay. Cabangnya tuh kalau buat cabangnya ada berapa ya? 5 cabang. Apa aja? Arsyad ingat nggak? Seksi Arab. Arab tuh ada Khitabah Arab,
Coba pelan-pelan, apa? Khitabah. Khitobah Arab artinya apa nih? Mungkin banyak sahabat ini nggak tahu. Khitobah Arab itu artinya pidato pakai bahasa Arab. Jadi khitobah itu pidato. Betul. Nah, ini pelajaran juga nih buat sobat amatur. Kalau misalkan ada teman-teman santri ngomong, ikutan lomba khitobah yuk. Wah, bingung nih kalau nggak tahu nih. Khitobah apaan? Ternyata khitobah itu pidato dalam bahasa Arab. Ini pidato semua nih. Kalau saya storytelling. Beda lagi ya. Jadi Beda ada lagi. khitobah bahasa Arab. Ada khitobah apa lagi? Ada storytelling tapi Arab. bahasa Arab. Namanya Abir Lugotak. Apa? Abir Lugotak. Abir Lugotak. Lugotak. Nah, itu tuh. Jadi kalau ada yang bilang Abir, betul bukan hina ya, tapi itu nama perumahan. Misalnya bisa aja ngomong Abir Lugotak. Nah, kayaknya ngapain? Bukan ya. Kalau itu adalah lomba storytelling. Jadi kalau khitobah, lomba pidato, Abir Lugotak, cuma ada 2. Terus itu di Seksi Arabnya. Arab. Oke. Terus ada Inggrisnya. Nah, Inggrisnya itu ada speech. Jadi bukan khutbah, tapi sama. Tapi sama juga pidato, tapi bahasa Inggris. Speech in English. Wah, Gaya banget ya. Gaya gue tuh. Speech in English ya. Oke. Terus habis itu yang kedua ada storytelling. Bahasa Inggris. Jadi kalau bahasa Arabnya Abir Lugotak. Itu udah Arab ya. Arab. Dia nggak usah ngomong Abir Lugotak Arabia, nggak usah lagi. Nggak usah. Itu udah pasti storytelling Arab Abir Lugotak. Tapi kalau khutbah nggak usah ngomong Arab lagi, nggak usah. Nggak usah sebenarnya. Khutbah udah langsung berbahasa Arab, udah pernah tahu tuh ya. Iya. Terutama para santri ya. Jadi ada storytelling Arab Inggris, ada juga pidato Arab Inggris. Tadi kan ada 5, ini baru 4 nih. Atau lagi ini spesial LCC. Cerdas-cermat. Betul. Wih. LC. Lomba cerdas Bukan cermat. ILC ya, tapi LCC ya. Lomba cerdas cermat. Ini SD SMP juga. SD Ada SMP. SD SMP. Masya Allah. Antum ikutan aja nggak? Enggak. Udah ada yang lain ya? Ada, tapi bagian lain. sayangnya sayang banget Almatuk gak juara. Bukan nggak juara, belum mendapatkan kesempatan. Bener banget itu. Tahun depan insya Allah kita bantai Tahun semua. depan bantai. Kalau perlu anak nyamar jadi anak SMP. Tinggal ini tutupin dikit lah. Oke, berarti antum Arsyad di lomba khutbah, kemudian Raiza di apa tadi? Storytelling. Iya, tapi bahasa Arabnya? Abir Lugotak. Di Abir Lugotak. Tapi Tapi bahasa Inggris. Saya bahasa Inggris. Kamu bahasa Inggris. Iya, saya bahasa Inggris storytelling. Kan bahasa lomba. Tapi ada kita kirim yang bahasa Arab nggak sih? Ada. Cuma belum mendapat kesempatan gitu. Oh enggak, menang. Menang Juara juga? 1. Besok kita panggil. Besok kita Tunggu panggil. aja. Oke. Ditunggu aja Sekarang menonton. satu-satu Tunggu. nih, sebelum masuk ke pertandingan. Anak pengen kenal juga satu persatu dari teman-teman ini secara personal. Nah, Arsyad dulu nih. Arsyad ini asli orang mana, Arsyad? Asli orang Depok. Depok ya? Depok banget. Orang Depok. Terus udah itu, berarti bareng sama ini dong, Miano Jonathan. Nggak tahu ya. Banyak orang Jawa ya gitu ya. Itu banyak Ada orang itu, Jawa. ada pemain timnas orang situ. Iya, sorry banget orang Jawanya. Dia pemain luar, cuman aslinya orang Depok. Wow. Bangga ya Depok ya? Depok bangga. Depok internasional. Pak. Iya, bangga. Nah, asli Depok. Depok. Dari kecil di Depok tuh sampai Dari kecil lahir di Depok, sekolah di Depok, baru nih pas pesantren. Berarti memang bener-bener asli orang Depok lah ya. Betul, asli. Daerah mana Depok itu? Depoknya sekitaran Kubah Mas. Duh, karena nggak apa juga sih. Kalau Dekat Margonda jauh ya? Margonda. Iya, lumayan dekat. Dekat ya, dekat ya. Kalau Raisa, Kalau saya Depok juga ya? Depok juga, tapi saya lebih dekat ke Bogor, Parung. Tahu nggak, Seth? Parung Bukan itu Parung yang jalannya ada yang, anak pernah tuh baru kalau dari keluar tol Bogor tuh, dulu gitu kan dua itu loh. Iya gitu. Yang kemarin tuh banyak benerin jalan pokoknya, sering benerin jalan tuh. Anak pernah ke daerah Parung itu ada kolam renang sebelah kiri namanya apa ya? Ini. Bukan pas dia, sapa dia. Sama itu sama dia. Apa kan? Kenal itu. Apa kan? Famous. Itu ke situ. Deket, tapi Mas kalau dari situ Yang sekitar area itu lah ya. area Area itu ya. Tapi masuknya ke Depok. Nah, ini itu dari kecil juga sampai sebelum ke Sukabumi di Depok terus. Iya, Sampai di Depok SD di ya? situ. Ini juga Sobat Matuk, Anda dapat bocoran. Kabar-kabarnya mereka ini sudah bareng-bareng dari kecil. Nah, siapa yang mau cerita nih? Bisa aja. Kok bisa dari kecil tuh dari tingkat apa? Sebenarnya dari TK udah ada relasi dikit. Relasi, Tapi masih bisnis aja lah. Gimana? Jadi awalnya tuh dia deket sama ustadz yang ngajar di TK saya.
Jadi bapaknya. Ayahnya, abinya Arsyad dekat sama Ustadz yang ngajar. salah satu ustadz yang ngajar di TK Antum. TK-nya. Nah, Oke. di TK. Bentar, TK namanya apa? Sebutin. Nama TK-nya Sahabat Quran. Biar pada tahu dong. Nah, Oke, TK Sahabat Quran. Itu di Parung atau di awalnya di Depok dekat rumah saya, tapi Dekat Parung. iya dekat Parung. Tapi sekarang udah pindah ke Serpong. Oh, Serpong BSD. Tangerang ya. Oke. Terus. Sahabat apa namanya? Sahabat Quran. Sahabat Quran. Oke, terus. Nah, di situ bapak saya deket sama dia, sama beliau. Sama ustadz ini. Sama ustadznya, sama Oke. ustadz yang di TK saya. Nah, jadi di situ udah ada keterkaitan. Ustadznya kenal sama juga sama bapaknya. Benar. Oke. Nah, ustadznya di sela-sela ngajar bikin yayasan TK gitu. Jadi bikin Oke. sekolah TK. Jadi dia buka cabang lah, kata seperti itu ya. Bukan tempat Quran ngaji juga gitu. Iya, Oke. tapi lebih ke TK ya. Terus di TK. dia di TK itu. Namanya Rumah Cahaya Quran. Rumah Saya Quran dan TK Sahabat Quran. Sahabat Quran. Mirip-mirip lah ya. Iya, mirip-mirip. Oke. Dari situ aja Oke, mirip kan. mirip-mirip. Iya. Terus dari situ pas SD. Pas SD Nama SD-nya apa? Nama SD-nya Nama apa nih? SD-nya Kutab Al-Fatih. Kutab Al-Fatih Depok. Depok. Nah, ini buat teman-teman Kutab Al Depok ya. Nah, ini Oh, logonya ini nih. logonya. Nih. Oh, Masya Nah, Allah. Terus di situ awalnya nggak terlalu deket, cuman Tapi udah kenal. Nah, bapak kita yang saling deket, bapak Oh, mama yang saling deket. Ngobrol nih orang tua nih berdua nih. Udah deket tuh. Dekat. Nah, tapi CS lah kita ya? ya udah CS, tapi Oh, iya. sayangnya kita nggak deket. Karena jarang Kurang ketemu. deket. Oh. Ketemunya oke, itu oke, kalau oke. lagi ngejemput gimana Baru harus pulang. ngobrol. Gitu. Jadi kita jarang-jarang ketemu ya. Iya, beda kelas juga kan. Beda kelas. kelas. Paling sekarang tuh cuman, hey. Iya, gitu kan. Beda Hey, kelas apa? Sama-sama. pinjem cepet dong. Enggak juga ya, enggak Itu juga. itu tuh dia sih. Oke, Terus sampai akhirnya ngambil paket A karena waktu itu Kutab Al-Fatih masih belum ada. Iya. Apa? Tapi sebenarnya sama. Sama-sama punya negara kan, mau paket A, mau SD, mau apa juga sama. Iya. Oke, terus. Tapi sekarang udah ada. Sekarang sudah. Sekarang. Oh, sekarang sudah di bawah. Udah ada Kemendiknas. Iya, Kemendiknas. Sekarang udah di bawah Kemendiknas. Nah, sampai di paket A itu kita satu cabang apa bilangnya? Eskul ya? Eskul sih. Eskul atau les ya. Les lah. Jadi di Kutab itu ada Enggak, jadi kita Ada itu ngambil warisan paket A. jurusannya gitu. Semacam jurusan apa gimana? Oh enggak, jadi kan kita nggak ada ijazah Ya. dari kementerian. Nah, kita Ngambil ngambil paket A, kan? ijazah, ngambil Oke. paket A. Nah, Nah, paket terus A. ngambil dapat paket A-nya itu kenapa bisa di situ? Karena ada OTS, ada orang tua santri yang dia bukan CEO apa? Bisa Kepala dibilang cabang. kepala cabangnya. Kepala Oke. cabang di situ. Oke. Nah, bikin kerjasama sama Kutab. Oke. Yang di sana dapat diskon lumayan 2,5 juta waktu itu. Oke. Yang awalnya dari 5 juta ngambil paket A tuh. Jadi 2,5 juta. Nah, terus ada tadi sama les itu les apa itu? Kok bisa ada sama itu program dari Kutabnya atau dari Enggak, jadi kan cabangnya ada banyak. Cabangnya ada banyak. Nah, kita satu cabang. Oh, satu. Oke, ada baru. Nah, tadi Ana pikir gini, misalkan kayak Almatuk dia ada cabang basket atau bukan ini bukan ya. bukan, Cuma bukan. ini cabang paket A-nya. Cabang Oke. paket A-nya. Itu bareng-bareng. Bareng kita bareng. Oke. Tepatnya tepatnya. Karena didasari tadi orang tua kalian sudah berteman. Iya. Lu bareng sama anak gua yuk. Benar. Gitu. Iya. Informan. Ini emaknya dia informan. Orang Depok gini. Cing, gimana kalau Gaul ya. Gimana kalau anak kita bareng nih? Gitu. Terus. Nah, Oke. akhirnya gara-gara di satu kan kita satu kelas satu angkatan itu ngambil paket A juga. Ayo, Tapi sayangnya yang lain itu beda cabang. Karena kita rumah Jadi ini lebih jauh sendiri. Oke, coba diperjelas sama Arsi gimana? ada Gama yang cabangnya tuh punya ini OTS tadi sama cabang lain. Oh, iya. Nah, cabangnya itu kebetulan dekat sama rumah kita di Depok. Oke. Nah, sebelah sini dekat banget lah. Jadi Ana paham lah. Gini deh. Ana sederhanain deh. Iya, Ana kali banyak sederhanain. banget ya. Kita sederhanain nih. Iya. Bagaimana kan sama-sama Depok nih kita sederhanain nih. Ini kan Kutab. Betul. Kutab ini kan karena belum ada waktu itu untuk ijazahnya, akhirnya kerjasama sama kerjaan paket lah. Kerjaan paket. Namanya mau Gama, mau Gami, mau apa. Ada beberapa tuh. Nah, antum berdua ngambil yang ini, nggak ngambil yang itu. Benar. Jadi ini
pilih deh nih antara gini nih, Iya. gitu kan? Cuma cabang doang sih sebenarnya ya. Nah, ini jauh nih. Nah, ini deket. Nah, antum berdua milih yang ini. Kita bilang ini karena Karena deket rumah. kita iya. termasuk yang paling jauh soalnya Rumahnya. sekolah tuh. Tapi sekolah tetap di sini. Cuman ngambil paketnya di situ. Betul. Oke, gitu. Nah, Oke. jadi merasa kayak ada grup sendiri Oh, gitu iya, ya, kayak ada iya, circle iya. sendiri. Ada circle sendiri ya. Oh, circle. Iya, iya. Orang Depok. Depok banget. Anak sekarang ngomongin circle. Circle. Nah, jadi merasa ada circle sendiri. Akhirnya deket. Oke. Awalnya tuh deketnya sama 4 orang dari sekolah Kutap juga. Oke, Raiza, Arsyad, dan 2 yang lainnya. Iya. Tapi 2 nggak kesini, Nggak. tempat lain. Oke, terus. Cerita setelah bareng nih, Arsyad. Nah, setelah bareng, Ana pengen nanya nih ke antum, apa yang pertama kali antum rasain ketika ketemu makhluk ini nih? Aduh, kasar banget ya. Ini ketemu makhluk, ketemu apa? Syekh Raiza ini pertama kali ketemu gimana nih? Jadi, ya dia lagi, ya gitu. Apa bagaimana? Udah sih kayak dulu kan waktu Kan soalnya bareng kan sini kan. Oke. tapi belum tahu nih jati dirinya kayak gimana. Sebenarnya dia raksasa apa ya? Gitu terus. Oh, kalau saya sih tipe tanah ya. Itu air. Oke terus. Sama juga nih, sefrekuensi juga nih. Oh, sefrekuensi. Circlean banget ya. Iya. Terus nyambung deh akhirnya. Nyambung. Itu mulai teman Apa dekat yang tuh. bikin antum kayaknya nyaman nih main sama Raiza nih? Orangnya tuh belak-belakan tapi Oh. enak gitu. Belak-belakan tapi apa ya? Jujur tapi nggak bikin sakit hati. Enggak bikin sakit hati. Orangnya tuh bisa jaga rahasia juga. Ya. Diajak ngobrol ngalir aja terus tuh kayak sungai gitu. Bener berarti antum tipe air, dia tipe tanah. Iya, tipe air ya. Itu tipe air ya. Oke, terus. Dari situ tuh teman. Waktu pokoknya titik terakhir teman tuh kayak deket banget nih. Udah kayak Saudara, lebih dari saudara deh ya. saudara. Itu ada namanya di sekolah kita di Kutap. Ada namanya program wajib. Daurah. Itu daurah. Daurah tuh kayak kita ini kan. Iya. Jadi itu tujuannya buat ngelatih. Kan itu kelas 6 ya. Kelas 6 itu buat kayak cobain-cobaan lah. Pesantren. Oke. Pesantren sebulan gitu. Miniatur pesantren lah ya. Iya, benar. Oke. Sebulan tuh. Sebulan kita nginep di rumah. Satu rumah gitu. Oh, maksudnya bukan rumah, maksudnya disediain rumah. Disediain satu rumah. Jadi satu angkatan di situ, tidur di situ. Wah, keren juga Jadi programnya solid banget. Oh, dan itu bareng sama Betul. Ya. tipe air ini. Iya, Oke. Dan akhirnya antum selama 1 bulan itu bareng terus sama ini dan 4 tadi temen itu ya, teman dekat. Tapi sebelum, maksudnya yang anak skip tadi adalah antum pertama kali masuk di paket itu di tahun keberapa? Di kelas keberapa? Kelas 5 ya? Kelas 5. Oh, berarti 2 tahun tuh bareng tuh. 2 tahun. 2 tahun dekat Sampai kelas banget. 6. Oh, Masya Allah. Nah, kalau antum sendiri, Raiza nih, lihat tipe tanah ini nggak? Tipe tanah. Lihat Arsyad ini gimana pertama ketemu nih? Ini anak kece juga nih. Ya, mau gimana ya? Kan dari awal saya sama dia berempat tuh dari Gama udah berasa sefrekuensi banget. Nah, wah gila, ini orang bisa diajak ngomong. Terus habis itu bener-bener jarang nih tipe-tipe tanah langka di sana. Tipe di sana makanya. Tipe jarang-jarang ya? Iya, jarang-jarang. Ya udah, terus klep aja akhirnya. Nah, kebetulan orang tua juga dekat. Terus ini udah dekat. Nah, oke, kita masuk ke tadi ya. Daurah. 1 bulan itu daurah. Iya, 1 bulan itu ya. Pasti kan kayaknya kalau dalam 1 bulan itu namanya teman pasti kadang-kadang suka ada gesekan gitu. Karena pasti suka ada saatnya antum sama teman antum bisa jadi Reza sama Arsyad atau ada gesek, pernah nggak? Kalau gesekan Ya nggak ngomong deh 2 jam gitu kan gara-gara apa gitu. kalau di sana di daurahnya kan kita awalnya berempat tuh, nyatunya berempat. Nah, dari 2 temannya itu sempet ada nggak bisa dibilang gesekan, nggak ada sih sebenarnya, nggak ada gesekan, malah makin nyatu gara-gara daurah itu. Bahkan pernah kan bagus tuh. kita itu dulu suka ngisengin satu teman ini. Ada teman kayak korban gitu lah. Iya, Kasian banget tuh. Sering di Itu berarti ejek-ejekin gitu. kalau Nggak jomblo anak. diejek-ejekin. Iya, jomblo anak tuh. Oke, terus. Nah, terus kita di situ nyadar, nggak tahu
kesambet apa tiba-tiba Kesambet apa? lagi jalan pulang dari masjid. Aneh deketin dia, ngerangkul dia. Terus habis itu gak gini sih. Gak gitu juga ya. Dia heran. Mukanya bertanya-tanya gitu. Loh, ngapa? Terus nggak tahu saya kesambet apa tiba-tiba shit. Aduh, kita sering ngesingin dia. Kasihan juga tuh. Iya, kasihan kita juga. salah tuh. Iya, nanti di akhirat gimana ya? Wah, bagus nih udah kepikiran akhirat nih SD nih. Terus nggak tahu tiba-tiba dia juga kenapa? Mungkin ketularan sama saya. Sama ya. Sama pada sama-sama bening apa? Berkaca-kaca. Liatin mukanya tuh, liatin mukanya tuh. Iya. Aduh, kasihan juga ngeliat mukanya tuh. Kayak apaan ya? Iya. Pokoknya di situ kita kayak nyadar gitu. Ya Allah. Dia rasa salah banget nih. Mati bisa kapan aja. Betul. Nggak harus tua, mati nggak nunggu tua ya. Iya, bener banget. Aduh, ngebawa dosa, suka ngata-ngatain dia. Itu penting banget tuh. Oh, itu selama jalan setiap langkahnya keluar tetesan air mata. Wah. Nggak tahu itu tiba-tiba aja. Sakasuk gitu. Iya, terus itu aduh. Itu juga saya bingung kok bisa ya saya Terus kayak gitu. akhirnya gimana? Akhirnya kita minta maaf. Sama si anak itu. Sama, tapi besoknya mulai lagi. Bentar, tapi sampai sekarang masih kontak nggak berempat? Masih Kemarin di bulan terakhir kita main ke rumahnya. Masya Allah. Nah sekarang kita pengen dong sebutin namanya, boleh dong. Namanya Muhammad Andika Mulia Saputra. Satu lagi? Lagi tuh Fatih Utomo ya? Fatih. Masih suka ketemu tuh ya? Masih, tapi Fatih Utomo karena dia pesantrennya sekarang di Jawa Timur. Oke. Jadi kadang pulangnya nggak sinkron. Oke. Tapi kalau kontak masih? Kontak masih. Nah makanya nanti mungkin ketika sudah keluar linknya bisa dibagiin tuh sama Fatih itu, ya kan? Nonton deh, gitu. Oke. Berempat. Nah akhirnya kalian hanya berdua ini memutuskan masuk ke Almatuk. Itu pun dengan waktu itu pas tes pasti belum jelas juga masuk apa kagak nih dua-duanya ya. Kalau dia kayak udah pasti masuk gitu. Karena dia kayak udah pasti masuk dia. Makanya pinter dari awalnya udah ada basic pinter. Kalau saya mau biasa aja. Nah, di situ saya sempat masuk di cadangan kan. Gitu ya. Saya masuk cadangan. Oke, sekarang kita masuk ke pas tes nih ya. Pas tes. Oke. Saya masuk cadangan. Di situ saya bingung, ya Allah masuk gak ya? Kalau nggak kesini mau kemana lagi? Karena emang nggak ada pilihan B. Wih, udah pede banget. Iya, udah awalnya udah pede tapi banget. sebelumnya kok bisa berdua ke Almatuk? Dia tahu dia mana sih? Wah itu. Gimana sejarahnya dong, sejarah. Nah, ada di sini kakak kelas tuh, namanya itu ngapa sebutannya? Bang Zuhri. Masih ada di ada di sini. Kelas berapa sekarang? Kelas 4. Nah, ini bingung nih. Kelas 4 ini kelas Kelas 1 SMA ya? Oke. Itu satu daerah. Kok bisa tahu dari beliau karena satu daerah atau karena satu SD atau karena saudara atau gimana? Karena satu SD. Jauh gitu, kakak kelas. Jadi kakak kelas sama kelas kesini. Kasih info tuh. Minta info juga. Bro, sini bro. Gitu ya. Nah, terus ada teman kebetulan nih yang dekat sama dia. Nah, jadi mulai tuh. Bang, gimana sih bang? Gini. Aduh, bang, gimana? Manggilnya bang ya? Iya. Iya. Dia pertamanya sejarahnya dapat info dari beliau. Dari abang kelas. Terus bisa meyakinkan, kayaknya, kan maksudnya kan gini loh, kan pasti kan ada faktor orang tua, saudara yang lain, mereka browsing atau cari-cari, kan banyak sebetulnya gitu loh. Maksudnya, kok bisa berdua ini dan orang tuanya mungkin bisa, kayaknya kesini aja nih. Oke juga nih. Nah, itu bisa gitu gimana nih sejarahnya? Sejarahnya gimana ya? Apa survei dulu apa gimana? Survei dulu. Oh, survei dulu. Survei bareng? Enggak. Dia duluan. Oh, dia duluan. Oke. Nah, pas antum survei gimana ceritanya? Surveinya, waduh, ini bagus banget nih. Dibanding sekolah yang lain kan, kayak bisa sekolah pesantren yang lain, mohon maaf banget nih, kayak kurang bersih, kurang higienis gitu. Dari sini antum melihatnya kebersihan. Kalau kemarin kan ada tuh salah satu narsum kita, kelas anak lupa siapa ya, Hafiz Dwi Putra. Oh iya. Yang kelas 7 sekarang tuh. Nah, beliau tuh waktu itu anak tanya tuh di sini tuh. Antum waktu pertama ke sini apa lihatnya lapang futsalnya. Yang gede itu tuh. Makanya kalau antum lihat kebersihannya. Kalau antum? Kalau saya salah satunya basket. Jangan lagi. Bukan ya? Lihat basket. Ada lapangan basket. Karena antum seneng basket. Enggak sih, Nah, gimana sih? Ini aneh juga nih kalau ada gimana? Saya ngeliat, gila, infrastrukturnya keren juga. Ya siapa tahu bisa jadi atlet basket. Tapi sebelumnya sedang olahraga apa? Saya sebelumnya sedang olahraga menjem mata.
Tidur tuh olahraga itu mah. Tidur. Itu, ya olahraga itu loh. Pakai energi itu. Nah, istirahat olahraga tuh ya. iya benar. Terus akhirnya saya ngeliat ada lapangan futsal 2. Keren nih. Terus belum lagi kamarnya. Sakan. Nah, ini juga informasi ya. Sakan disebutnya apa? Kalau kamar sakan. Nah, jadi buat teman-teman juga nih di luar sana yang belum tahu istilah-istilah yang di pesantren tadi, kita ulangi lagi deh. Pertama khutbah tuh ya. Terus tadi apa? Khitobah, sorry. Khutbah. Terus habis itu abir lu kotak. Abir. Nah, ini catat nih. Jangan kemudian sakan. Nah, itu dulu. Nah, oke. Sakan ini kamar ya. Sakan tuh asrama. Nah, terus lihat asramanya bagus. Dari sampai keluar. Saya nggak karena ada santri ya? Saya nggak ikut surveinya, yang ikut itu orang tua. Di film. Iya. Di film. Dan nih lihat nih, nak, gitu ya, oke. Terus? Lihatnya enak, dari tampak keluarnya enak. Akhirnya gimana ya? Coba dulu. Oke. Tapi antum tahu nggak kalau asal udah daftar? Atau daftarnya bareng? Saya tahu kalau misalnya ada 2 teman lagi, 3 ya? 4 malah. Iya 4. Jadi 4 tuh ngebahas mau kesini? Iya, awalnya. Oke. Emang pada kayaknya banyak yang pengen kesini. Nah, yang 4 tuh daftar juga belum? Oke. Nah, dan jadi yang perintis keinginan buat kesini itu 1 orang. Terus habis itu 1 orang yang nanya lagi ke ibunya yang kesini. Namanya Gaisa. Jadi perintisnya beda-beda lagi tuh. Di sini di angkatan kita ada yang kesini. Terus dia nawarin, nih pesantren Al-Matuk, mau nggak? Oh iya, buat ngasih yang masih informasi lah gitu. Ngasih info. Nih buat yang nanya-nanya. Nah, ada lagi 1. Oh, mau deh, boleh. Karena ada temen. Dia ngikut juga. Oh, yaudah ada temen. Nah, Anda denger si Arsyad kesini. Ya udah. Oke, gitu. Iya, akhirnya aja sini. Bodo amat nanti mau gimana ya. Yang penting kita temenan. Daftar dulu nih. Oke. Gitu. Nah, makanya pas masuk cadangan, khawatir banget tuh. Ya Allah. Jangan lupa cadangan lu nih. Kita masuk dulu ke tesnya nih. Oh iya, tesnya apa aja waktu itu? Tesnya kalau nggak salah ada Imla. Imla tuh ya. Dengar dulu ya. Terus kita tulis apa yang kita dengar. Terus ada hafalan. Jadi kita disuruh baca. Ngafalin kayak 7 baris dalam ditentuin waktunya gitu. Hafal berapa banyak tuh dari situ? Banyak-banyak kan. Nah, terus ada wawancara ya. Kalau wawancara mah mungkin lebih ke personal atau mah ya. Cuma 3 itu kan kalau salah ya? Ada lagi nggak sih? 3 itu doang yang wawancara. Sama orang tua. Orang tua lah ya, itu juga wawancara kan ya. Nah, waktu itu Arsyad nih, waktu menurut Arsyad nih dari Imla dan hafalan 2 aja nih ya. Yang mana yang paling pede? Pede semuanya. Asik. Dengerin bro, teman bro. Waktu itu saya kan karena udah suratnya sudah hafal atau gimana? Belum juga ya. Waktu itu kebetulan dapatnya agak gampang, sering dibaca imam. Memang udah sering dibaca. Sering dibaca imam. Familiar banget. Itu yang hafalan. Yang Imla, PD-nya gimana? Yang Imla, alhamdulillahnya kan beda kelas ya. Kelas saya tuh ini ada latihan Imla gitu. Guru Qurannya tuh emang kan lagi waktu kosong ngajarin Imla. Ini biar gampang nih masuk pesantrennya nih, belajar. Akhirnya jadi kebiasaan dan jadi gampang. Antum ngomong gini sama yang ngujinya, ada yang agak susah dikit nggak? Nggak gitu ya? Nggak ya? Enggak. Kalau antum dari 2 ini paling pede yang mana? Paling pede Imla. Karena tadi ini dua-duanya nih, antum Imla doang. Iya, Imla doang. Karena waktu itu sempet belajar. Belajar mandiri tapi jadi kayak tetap diajarin kan? Enggak. Oke. Tapi Imla juga ya. Hebat tuh, anak takjub terus. Terus pas masuk hafalan di situ, ya Allah, ini ayat apa ayat susah banget. Anu kebagian nggak sefamiliar yang dikasih ke Arsya? Saya dapat kalau masalah tukar dong. Pengennya gitu. Itu tuh dapat aroat, ya Allah, surat aroat. Kan emang surat terkenal susah ya. Nah, di situ ya Allah, ya susah banget. Akhirnya saya cuma dapat 3 baris atau 2 baris. Dari berapa baris? Dari disuruhnya 4 baris. 4 baris. Dapat 3. Dapat 3 doang. Ya, kurang 1 lah. Oke, terus. Terus itu waktu 15 menit. Oke. Nah, itu juga nyetor mendet-mendet. Oh, iya. Nyetornya nggak lancar. Iya. Itu. Nah, terus ya Allah di situ
Udah takut banget. Takut banget ya. Tapi Ana ini menarik nih. Tadi kan Reza bilang Imla nggak diajarin nih di Kutak. Itu juga sama juga kan. Belajar waktu itu di rumah sendiri apa gimana? Kok bisa? Kalau saya tadi gara-gara kebetulan wali kelasnya itu emang peka gitu. Oh, waktu di Kutak itu. Wali kelasnya beda kelas ya? Beda kelas. Oke. Wah nih kayaknya Imla bakal dites masuk pesantren nih. Penting banget. Si wali kelas nih. Waduh, boleh kali ini belajar nih. Okay. Dulu waktu awal tuh kayak apaan sih nih? Malas banget dah. Apa sih nih? Wah, nggak tahu ternyata berguna banget. Nah, antum memang wali kelasnya alhamdulillah peka nih. Antum kan bukan nggak peka ya, waktu itu memang nggak belajar aja. Tapi antum belajar sendiri waktu itu. Enggak, saya sempat diajarin, tapi dikit-dikit kayak. Oke. Emang wali kelas di sana di kota pada bagus. Emang kelasnya baik banget. Iya, karena bahkan ada tes masuk buat jadi guru di situ ada tes masuk dan ada latihan daurah juga kayak itu. Ya cuma kan artinya gini kan. Sebetulnya kan Imla itu bukan katakanlah pasti bagus substansinya saja pasti bagus. Tapi kan katakanlah memang sebenarnya Imla kan bukan tidak masuk dalam program pelajaran lah. Iya. Cuma alhamdulillahnya pada peka. Ustadznya peka dan mau ngajar betul. Plus dan memang sebetulnya ini ya sobat Amatut kalau memang akan lebih mudah dengan program sudah belajar sebetulnya kan. Karena kalau sudah ada pelajarannya pasti akan mudah juga. Tapi Masya Allah yang dilaksanakan oleh adik-adik kita ini, adik-adik kita, oleh santri-santri kita ini yang luar biasa solehnya ini, mereka juga alhamdulillah mempunyai ustadz-ustadz yang awalnya di SD-nya itu peka dan juga memberikan pembelajaran. Ini juga mungkin jadi catatan khusus juga buat para orang tua yang mungkin nanti tahun depan, ya nggak sih? Iya, benar. Karena anaknya sudah kelas 5 SD siap-siap. Tidak ada salahnya untuk menyiapkan, kalau misalkan di sekolah tidak ada Imla, belajar sendiri. Iya, benar banget. Ada YouTube, ada gampang lah banyak fasilitas untuk belajar online apa gimana bagaimana. Nah, akhirnya tes, antum langsung dapat pengumuman gitu tuh? Waktu itu pengumuman berapa bulan setelahnya ya? Dua bulan. Langsung pasti pengumuman masuk terima. Jadi sebenarnya saya tuh daftar di Al-Matuk sama di Al-Basam. Oke. Nah, itu sebelum ada pengumuman ditelepon dulu sama salah satu ustadz ini. Oh, masuk mana nih? Iya. Milih. Ini kalau misalkan masuk dua-duanya, kira-kira milih mana? Wah, itu udah senang banget tuh. Alhamdulillah ya Allah kayak. Padahal belum tentu ya. Belum nanya doang ya, nanya. Waduh, ini kayaknya nih masuk dua-duanya deh. Oh, feeling tuh. Nah, feeling. Terus kontak dia nih. Lu telepon nggak? Gitu. Ini. Masuk mana ente? Ente masuk Al-Basam nggak? Aneh mah masuk Al-Matuk doang. Oh, antum nggak daftar Al-Basam? Enggak, saya nggak pede. Oh, karena sudah kayaknya bukan nggak pede ya. Mungkin melihat ini. Iya, target Al-Basam berat banget buat saya. Oh, kayak gitu. Terus. Udah calling tuh. Calling dia bilang Al-Matuk. Gaskan kita ke Al-Matuk gitu. Akhirnya antum bilang ke itunya Al-Matuk aja tadi. Bilang ke ustadznya Al-Matuk aja. Di telepon doang nanya belum ada keputusan kan? Belum. Terus kemudian? Ternyata pas dicek bener Al-Basam nggak keterima, Al-Matuk keterima. Berarti beneran milih. Berarti emang aslinya dua-duanya kepilih, tapi Al-Matuk. Oke, nah antum dapat kabarnya sama kan harinya pasti? Kalau saya kabarnya online kan? Iya, saya waktu itu posisinya lagi mudik. Lagi mudik. Terus abis itu sebenarnya orang emang kalau mudik kemana tuh? Saya mudik ke Bandung. Jadi ibu orang Bandung. Ibu orang Bandung, ayah orang Depok. Ayah orang Ciputat sebenarnya. Oh, tapi masih daerah sana lah ya, Jakarta lah ya. Jakarta. Ya. Oke, terus. Lagi mudik ke Bandung, tiba-tiba. Bandung tuh ya? Iya, lagi di Bandung, tiba-tiba ditelepon. Lagi happy. Aduh, maaf. Maaf mengganggu kegiatannya. Ya, bilang sih saya maafin nggak? Yang angkat bapak saya. Yang angkat bapak saya. Oke, terus. Maaf mengganggu. Santri ternyata. Terus sama Raisa. Harus. Masuk. Harus ada liko bareng penguji untuk menyetorkan surah yang surah Al-Baqarah. Nah, sebelumnya pas lagi tes itu pengujinya mesen ke saya, coba deh kamu ngafal Al-Baqarah dulu. Oh, bukan jaga-jaga. Bukan maksudnya ngapalin Al-Baqarah ya. Iya, ngapal Al-Baqarah. Bukan mesin GoFood. Nah, ya. Oke. Terus coba udah ngobrol lagi tuh ustadznya. Ustadznya. Pengujinya. Ingat waktu itu penguji siapa? Ustadz yang malu. Ustadz siapa sih? Ngajar apa sekarang? Yang ngajar. Vicky siapa sih? Ustadz Fitri. Ustadz Fitri Binani. Sohib tuh. Woi, Sohib. Nah, di situ katanya dipesenin coba buat
ngafal Al-Baqarah dulu. Ya? Kata Ustaz, coba ngafal Al-Baqarah dulu. Nah, saya kan di situ udah ada firasat, wah jangan-jangan takutnya nggak lulus atau buat nambah nilai atau gimana. Tapi nanti aja saya nyampingin dulu. Ntar aja. Mudik dulu deh. Iya, mudik dulu. Akhirnya pas lagi mudik terganggu sama telepon. Oh, pas lagi happy. Lagi happy-happynya. Iya, makanya. Nah, dan batasnya ternyata likonya tuh jam 12. Di teleponnya jam 11. Sistemnya? Enggak, online. Oke. Online. Jam 9 waktu itu. Hari itu juga tuh? Hari itu juga. Saya belum ngapalin satu baris pun. Oh, iya. Itu alhamdulillah ini berkah juga nih. Dikasih sama Allah, dikasih kemudahan buat ngapal sehalaman. Alhamdulillah dapet lah seenggak. Halaman seenggaknya tuh. Oh, itu tuh saya beneran kayak wiritan banget tuh, ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, Al-Baqarah. Sampai ngapalin habis-habisan tuh ya. Dari jam 9 tuh ya. Dari jam 9. Terus store-nya kapan tuh? Jam berapa? Store-nya jam 12. Ba'da zuhur. Enggak, qabla zuhur. Qabla zuhur. Masya Allah. Nah, di situ deg-degan. Dites. Plus lapar tuh. Iya. Benar. Bener, sama lapar. Terus tapi kalau gitu sebentar, kalau gitu boro-boro lapar ya? Kalau gitu boro-boro lapar ya? Iya. Nggak kepikiran. Nggak kepikiran itu mah. Oke. Ngapalin tuh ya, dahsyat ngapalin itu ya. Iya, alhamdulillah pas di situ lulus tesnya. Masya Allah. Dan di situ disuruh ngapalin lagi. Akhirnya di situ saya sambil jalan-jalan sambil ngapal. Sebentar. Jadi pada saat store Liko tadi dengan Ustadz Fitri ya berarti? Kan online tuh, video call. Video call. Beliau pas antum sudah beres store, beliau bilang apa? Yang bikin antum agak lega gitu. Alhamdulillah, kamu udah lulus, tapi wah, alhamdulillah. Buat jaga-jaga, apalin lagi sampai ayat 59. Oh, Masya Allah. Al-Baqarah, saya apalin. Telepon juga nih Fitri ini. Nah, terus di situ ya udah liburan sambil ngafal. Nah, besoknya setelah mudik tuh sepekan setelahnya ada telepon lagi. Jadi teleponnya tuh sebulan sekali sampai masuk SB. Nah, di situ alhamdulillah lulus lagi. Sebulan lagi. Jadi sebulan sekali. Di telepon itu sebulan sekali sampai nanti emang masuk. Jaraknya itu memang hampir 6 bulan masuk itu ya? Iya. Oke. Nah, jadi sebelum telepon tuh. telepon. Sama sini. Tapi waktu itu pernah ada seenggaknya wajib bagi yang cadangan. Di situ aneh kan udah tahu kalau ternyata aneh masuk cadangan. Sebenarnya agak kecewa tapi ya udah lah. Tapi ya tetap bertekad. Iya, bertekad. Demi Arsyad. Sama dia. Nah, bareng bestie ya. Bareng bestie. Terus di situ, ayo udah nggak apa-apa. Dan wajib buat yang cadangan, buat yang cadangan ke Al-Matuk tatap muka sama pengujinya seenggaknya 2 kali selama 6 bulan itu. Jadi ketika pokoknya dalam waktu 6 bulan maksimal minimal 2 kali ketemu. Diwajibkan 2 kali ketemu. Terserah mau kapan aja. Dia 6 bulan itu. Ada jadwal. Oh, ada jadwalnya. Ada jadwalnya. Oke. Waktu itu akhirnya ke Sukabumi sini lagi. Terus habis itu ketemu khusus untuk store. Banyak nggak yang lainnya? Banyak juga. Ya jadi seenggaknya saya nggak sendiri lah ya. Oh iya. Ternyata aku nggak sendiri. Iya. Awalnya udah khawatir banget tuh ya Allah. Tapi sebetulnya gini loh, Ja. Sebetulnya kan itu kan biasanya ya kalau yang Anda rasain secara psikologis ya ketika kita pertama kan kecewa nih di telepon, perasaan sendiri ini kan gitu kan. Iya, pas datang, ternyata nggak sendiri. Jadi kayak ada semangat lagi kan ya. Iya, ya ada semangat kompetisi lagi kan. Oke. Nah, terus di situ yaudahlah, gak apa-apa, bisa. Meneguhkan tekad diri sendiri. Iya, pede nih, harus pede. Alhamdulillah setelah 4 kali ketemuan ternyata katanya nggak usah telepon-telepon lagi. Wah, aku bosen. Ya, bukan gitu ya, lagi nih. Udah jangan telepon lagi ya, bosen gitu. Bukan ya. Bukan. Karena emang sudah terpenuhi lah. Kan cadangan tuh kalau misalnya ada yang keluar, dia masuk. Oke, jadi iya. Alhamdulillah, kayaknya ada yang keluar, saya masuk. Bukan mungkin mengeluarkan diri lah gitu ya. Ada yang mengeluarkan diri, saya masuk. Alhamdulillah. Jadi nggak ditelepon-telepon lagi, nggak harus nambah nilai lagi. Sementara di sisi lain, teman saya yang sekarang di Al-Matuk juga, satu sekolah juga awalnya, itu dia ada juga dia sampai 6 kali. Oh, benar. Tapi ketika Ustadznya bilang tidak akan ada telepon lagi, itu sudah pasti masuk atau masih cadangan? Udah pasti masuk itu. Sudah pasti masuk. Berarti udah Arsyad M coming. Iya. Gitu ya. Masya Allah. Arsyad M coming.
Pokoknya aku bakal bareng nih tadi ya gitu ya. Masalah ini ceritanya keren banget nih. Oke. Keseruan-keseruan pastinya dari masa kecil bisa bareng-bareng sampai sekarang, Masya Allah. Ini luar biasa banget ya, Sobat Amatuk. Apa namanya? Hal yang sebetulnya, karena banyak di kita ini kan yang terpecah-pecah lah. Artinya yang daftar berlima, satu masuk, yang lain enggak. Daftar berdua, apalagi. Bisa juga dua-duanya nggak masuk, bisa juga. Tapi ini sebuah kemudahan dari Allah. Teman-teman di sini, Arsyad dan Raiza, bisa bareng-bareng. Sekarang sudah kelas 2 SMP atau kelas 8. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih seru lagi. Yaitu tadi itu yang dibilang. Kita kan sudah punya 3 kosakata hari ini. Jadi, kita bikin podcast jangan juga kosong-kosong aja. Kita bisa kasih ilmu juga buat Sobat Amatuk kan. Hitobah. Ini susah nih. Apa sih? Hitobah, abir lu kotak. Abir, karena lupa terus ya. Abir lu kotak. Gua ngapalin dong. Takutnya Davidnya kesini nanti tes lagi ya. Abir lu kotak. Sama sakan. Oke. Nah, jadi ini ilmu ya. Yang 3 ini untuk pertama di Santrito kali ini. Nah, kita masuk ke perlombaan. Tadi ada perlombaan Ibnu Taimiyah Language competition. Yang dimana diikuti oleh hampir semua cabang yang diikuti ya di kita ya. Ini tingkat SMP dan alhamdulillah yang diantaranya nanti kita akan kasih bocoran lagi ke depan. Diantaranya yang mendapatkan bonus tanda kutip dari Allah mendapatkan juara yaitu Arsyad di Hitobah yaitu pidato dalam bahasa Arab dan Raiza di speech in English. Saya storytelling. Storytelling. Sengaja salah biar diperhatiin. Ya, ngeles. Storytelling dalam bahasa Inggris. Nah, sekarang kita ke Arsyad dulu nih. Dari sedikit tarik ke belakang. Waktu di Kutab, diajarin bahasa Arab. Diajarin sekedar kosakata doang. Dan itu sudah maksudnya belum hiwar enggak ya? Belum. Itu pas hiwar. Oh iya, ada hiwar. Jadi untuk basic lah ya, praktis lah ya untuk sehari-hari. Tapi belum seperti di Amatuk, belum yang harus ngobrolnya dahsyat itu enggak gitu ya. Tapi sebenarnya sudah punya dasar. Nah, maksud Ana gini loh. Antum ini kan di sini katakanlah baru 2 tahun. Betul. Proses belajar bahasa Arab secara intensif itu kan setahun lebih lah. Ya kan kelas 2 juga belum beres kan, maksudnya baru 1 semester ini. Kok bisa terpilih atau bisa mengikuti Hitobah ini, gimana cara belajar bahasa Arabnya bisa? Maksudnya itu kan gini ya, kalau Anda lihat itu kan full ngomong pidato bahasa Arab itu kan bukan sebuah hal yang mudah gitu. Kita aja kadang-kadang kalau pidato dalam bahasa Indonesia kadang masih masih A, masih kalau di istilah radio tuh dead air, banyak jeda kosong. Karena mikir dulu kan. Iya. Mau apa gitu ya. Bukan sebuah juga, walaupun sudah dihafal juga tetap aja kan. Karena suka ada sedikit improvisasi atau apa. Kita dari belajar dulu deh. Gimana cara belajar di sini memang? Mungkin juga bisa pelajaran buat. Di Al-Matub ini, pembelajarannya itu ada namanya Tauzi' Mufradat. Baru lagi bro. Tauzi'. Ceritain artinya apa tuh? Tauzi'. Tauzi'. Mufradat itu kan kosakata ya? Mufradat itu kosakata. Nah, kalau Tauzi' pembagian. Nah, Tauzi'. Nah, ini juga baru belajar, sambil belajar nih. Oke. Terus. Jadi Al-Matub ini ngasih program, jadi setiap istirahat tuh kan istirahat 40 menit. 20 menitnya dipakai buat Tauzi' Mufradat ini. Itu lapang gitu ya? Betul. Teriak-teriak gitu ya? Iya, itu. Ya. Tuh, Doni ganteng. Gitu. Bukan ya? Oke, terus. Jadi kita belajar Mufradat di situ. Soalnya paling penting tuh kalau misalnya mau belajar bahasa, perbanyak kosakata. Betul. Perbanyak kosakata. Jadi dikasih kosakata terus. Nah, terus di kelasnya kita belajar hiwar, pembiasaan dulu. Jadi ketika kosakata sudah kita dapat, kita catat, kita coba hafal, diimplementasikan di kelas dengan teman-teman lain. By the way, sekelas nggak sih? Enggak. Oh, enggak. Terus. Enggak. Oke. Kita belajar di kelas, hiwar. Terus mulai belajar dikit-dikit tuh. Gimana secara gimana kayak misalkan harokatnya gimana atau ini tuh harokat akhirnya kayak gimana kalau soalnya katanya kalau salah harokat juga udah beda arti ya. Iya, salah beda arti. Arab, Masya Allah. Iya. Kita belajar. Nah, terus kita tuh diwajibin sama pesantren buat ngobrol 24 jam pakai bahasa. 24 jam. Dia nggak tidur ya? Dari tidur. Jadi nggak tidur ya? Sampai ngigo tuh pakai salam. Harusnya gitu. Jadi pas lagi tidur gitu kan, mimpi naik mobil, depan ada batu gitu kan. Hajar. Ya gitu ya. Ngigonya gitu ya. Teman-teman, wah hajar. Oh enggak juga ya gitu ya.
Bahasa Arab tuh. Oh iya. Terus. Bangun tidur lagi ngigo bahasa Arab, bahasa Inggris. Waduh, udah Masya Allah banget lah. Nah, tapi gimana ya? Di sini tuh santri-santrinya tuh kayak dikasih kayak gini, tapi masih ada lah satu dua orang yang pakai bahasa Indonesia gitu. Oknum. Oknum pakai bahasa Indonesia. Jadi kadang-kadang suka ada juga kalau kita lagi semangat, aduh ini ada yang ganggu aja nih. gitu ya. Oke, terus. Tapi ketika salah ada punishment atau poin atau ada punishment saja. Ini seru nih, gimana? Seru banget. Biar tahu juga teman-teman nih. Kalau misalkan sekali ngomong bahasa Indonesia, dijemur di lapangan siang-siang. Dijemur sampai kering gitu. Oh, enggak ya. Tapi minimal ada hukuman, sebetulnya bukan bikin fisik, tapi memang untuk biar dia semangat lagi belajar bahasa Arab. Oke, terus. Nah, itu ada hukuman, jadinya mulai termotivasi tuh. Jadi pengen bisa banget kan tuh. Iya, jadi pengen bisa banget. Ngomong-ngomong di sini kan juga UIM kan. Jadi kita tuh pengen banget masuk UIM. Iya. Masuk kita ke UIM pakai bahasa Indo, pakai bahasa Bali. Pakai bahasa Depok, Gak mungkin. Masa pakai gua lu. Oke. Kalau ketemu ustadznya, "Saya ngapa?" Iya, enggak mungkin gitu ya. Enggak mungkin. Oke, terus. Termotivasi. Akhirnya tapi alhamdulillah ya, kita berdua itu bisa dibilang lumayan jago di satu angkatan tuh pembesar dalam bahasa besar. Jadi ada alokasi kelebihan. Sempat juga kita berdua ini. Dia masuk Takhosus Muhadharah kosakata lagi. Takhosus Muhadharah. Ceritain, San. Nah, artinya, San. Takhosus tuh. Nanti nanya lagi. Takhosus tuh kayak pengkhususan. Iya, pengkhususan. Program khusus. Muhadharah itu public speaking. Betul. Nah, dia masuk public speaking, saya masuk Takhosus lughah. Lughah itu khusus bahasa. Bedanya apa? Kalau lughah itu Muhadharah public speaking. Muhadharah lebih ke public speaking-nya. Kalau lughah lebih ke bahasa. tata bahasanya. Jadi gimana ceritanya? Jadi kalau lughah itu dia membahas kayak bahasa Arab, mufrodat, terus habis itu grammar tuh gimana sih bilangnya tata bahasa. Lebih spesifik. Iya, lebih spesifik di bahasa kalau dia. Kalau saya di public speaking. Gimana menghadapi audiens masa. Abang kalau ada amuk masa kan, dia pas amuk masa itu bahasa Indonesia, antum bahasa Arab. Jadi bingung dua-duanya gitu. Oke. Jadi berarti antum memperdalam lagi masuk ke takhosus lughah. Nah sekarang antum masuk apa tadi? Takhosus muhadharah. Kan bahasa Arab ya? Iya. Kenapa ikutannya storytelling bahasa Inggris? Ini anak nggak paham nih. Jadi gini. Ini anak nggak paham. Jadi gini. Ceritain. Asbabulnya ceritain. Awalnya saya emang dari sekolah punya basic Inggris. Dari Kutapnya. Gara-gara kita suka main game. Dulu tuh setiap hari Ahad dikasih HP main game. Nah di situ sekalian belajar bahasa Inggris. Jadi nggak cuma main doang. Tapi ya walaupun itu perbuatan tidak dibenarkan lah ya. Iya. Tapi ambil baiknya ya. Iya. Kayak kita misalkan oke lah HP kan gitu kan. Kita misalkan buka padahal untuk nyari apa gitu ya. Tapi karena ada bahasa Inggris kita pelajarin. Kayak gini kan, stopwatch. Stop itu apa sih? Stop berhenti, watch jam berhenti. Bukan gitu kan. Oke gitu. Iya kan? Stopwatch, stop berhenti, watch jam. Berarti kan berhenti jam, bukan gitu sebetulnya. Jadi antum belajar apapun yang antum buka, antum pegang, antum pelajari bahasa Inggris. Gitu. Terus akhirnya di situ ada muncul kesukaan bahasa Inggris. Bawa ke sini. Terus nyampe ke sini. Di sini punya basic Inggris. Pas dari awal juga jadi kayak yang paling jago Inggris angkatan. Dengerin tuh temennya nih. Buset dah. Paling jago. Kita panggil sekarang. Pada belum nunjukin ini. Kita panggil si paling Inggris. Nah, terus makanya pas lomba kemarin saya lebih pede buat ngambil bahasa Inggris. Oke. Walaupun ya takhosus muhadharahnya itu bahasa Arab, tapi di sana ngobrolnya pakai bahasa Indonesia buat memperlancar. Dan sebenarnya takhosus muhadharah itu lebih ke menonjolkan public speaking yang refleks, bukan kayak ketubah gitu kan. Oke. Kalau ketubah kan ada persiapan dulu. Kalau ini public speaking secara umum. Nggak, public speaking secara umum. Oke, nah terus yang lucunya kalau public speaking kan sebetulnya ya katakanlah sama kayak pidato lah. Tapi kalau storytelling kan harus ada gerakan, ya nggak sih? Harus ada raut wajah, mimik wajah yang menggambarkan kalau antum lagi cerita.
ini sebuah botol. Kan harus gitu kan? Kalau ini kan, kalau polisi kan enggak kan, cuman bapak-bapak, ibu-ibu, kan ladies and gentlemen, ditulis makan permen, misalnya gitu kan. Kalau kan beda, nih gimana? Saya masuk storytelling karena waktu itu ada kelas lagi apa gimana sih? Ada kelas lagi apa gimana storytelling itu? Storytelling nggak ada. Storytelling ada ekskul gitu atau apa enggak? Ada sih, Oke. Nah, saya masuk storytelling karena mikir waktu ngelihat ada mikir juga dia. Terus. Ada poster, ada poster lomba ITLC, itu Taimia Language Competition. Di situ ngelihat, wah ada speech, ada khutbah, ada ambil kota. Itu antum ditawarin sama Ustadz nih, mau nggak nih? Enggak, saya ngelihat di papan. Oh, dia mau di mading. Oh, awalnya itu. Terus ngerasa kayak, wah sertifikatnya lumayan nih buat modal ke ya, betul UIM. Dong, pasti dong, pasti berguna tuh. Nah, saya juga ngerasa kalau menang waktu itu kalau gitu kan. Nah, kalau menang. Cuma kalau udah si paling Inggris kan menang nih ya. Inggrisnya jago banget. paling. Terus saya mikir, coba kali ya saya masuk LCC. Awalnya pengen LCC karena ngerasa kayak, wah punya basic Inggris, aman lah. Terus akhirnya ngajak dia, LCC yuk, ikutan. Nah, ternyata terus pas mau ngedaftar, lagi perjalanan ngedaftar. Emang daftarnya mandiri? Bagaimana? Daftarnya mandiri. Oke, terus. Perjalanan daftar ke ustadznya, saya mikir. Oh, bilang ke ustadz mau daftar nih gitu. Aduh, speech kali ya, pidato kali ya. Saya kan emang ngerasa punya kepedean gitu. Ya memang punya rasa gitu memang ya. Ngerasa kayak, aku punya rasa berani. Percaya diri ya. Percaya diri. Speech kali ya, pidato kali ya. Tapi masih bimbang ya. Bimbang, masih LCC atau pidato. Nyampe sana, tapi kalau misalnya milih pidato, nanti lawannya banyak. LCC. Oh, kepikirannya juga. Iya, LCC. Pola pikir kita sama. Cari aman gitu ya. Nah, terus merasa aduh LCC juga aneh bodoh dia. Gak terlalu bisa. Masih banyak yang lebih bagus. Bukan bodoh, pintar cuma malu-malu. Pintar malu-malu. Pintar malu-malu. Benar. Terus storytelling. Yaudah, storytelling. YOLO tuh tawakal tuh ilallah. Aku bertawakal kepada Allah. Nah, saya mau storytelling. Oh iya, daftar. Online tuh ya. Nah, habis itu saya agak menyesal. Kenapa storytelling? Karena harus berusaha lagi udah kan. Ya Allah, harus pikir dulu ini gimana caranya storytelling. Karena nggak pernah punya pengalaman storytelling saya kan. Tapi jadi punya kan. Sekarang akhirnya punya. Akhirnya di situ saya latihan setiap sore. Ngapalin teks di masjid kayak orang gila di lantai atas. Wah. Tapi ada yang nonton tuh teman-teman tuh. Ada aja 1-2 yang nonton. Yang memperhatikan. Iya. Ini rasa sehat kan sih? Iya. Terus nggak tahu aja kita lagi berusaha nih berjuang kan? Berusaha mati-mati. Biarin nggak tahu dia. Akhirnya tapi setelah perjuangan itu membuahkan hasil. Alhamdulillah. Nah ini kan. Pernah nggak sih antum kepikiran gini ya Arsyad sama Raisa? Kalau kayak tadi kan kisah perjalanan, journey-nya Arsyad memilih khitobah ya karena memang udah pede di situ, akhirnya langsung daftar ke Ustadz. Ini aja anak. Kemudian juga Raisa yang sedikit menyesal. Padahal itu membuat hasil. Pernah nggak sih kita kepikiran bahwa kita sebenarnya karena ini kan sebenarnya yang menggerakkan sama Allah, iya nggak sih? Betul. Karena bisa ngomong Ustadz storytelling aja, ya Allah yang udah gerakin situ. Dan mungkin kalau misalkan dia rasa berubah lagi, nggak jadi balap kuda aja misalnya gitu kan, mungkin nggak menang kan gitu kan, bisa jadi kan gitu kan. Nah, oke, kita masuk ke situ. Persiapannya seperti apa? Siapa dulu nih? Saya dulu. Karena sambil minum apa ya? Al-Ma'wa. Minum dulu. Mantap. Segini. Oke. Cocok minta iklan nih. Terus gimana sih? Proses pembelajarannya gimana? Pelatihannya? Kita mulai dari awal dulu, tarik dulu awal nih. Jadi sebenarnya Al-Matuk tuh punya namanya Muhadharah Yaumiyah, Muhadharah Usbu'iyah. Nah, jadi pertama kali saya berkecimpung nih ke dalam dunia perpidatoan, itu awalnya tuh dari muhadharah, public speaking. Nah, waktu itu ada namanya muhadharah yaumiyah, jadi wajib tuh. Wajib muhadharah yaumiyah. Reja, ada nih wajib nih kita setiap orang satu nih.
Nah terus gini, Ja, kita kan bestie kan gitu, udah bestie banget nih. Tiba-tiba dia datang, Rija, Arsyad gitu, Rija dia datang. Arsyad, iya kenapa? Ini yuk kita muhadharahnya berdua gitu, berdua maju ke depan. Aduh tapi aneh nggak jago pidato, kan salah diri. Aduh, gimana nih? Akhirnya gaskan lah. Nah itu dari situ tuh mulai latihan. Sering ngomong depan kaca. Ini orang ngapain sih, orang gila. Kok depan kaca sih? Nah, akhirnya itu kenapa ngomong depan mulir gitu ya? Nggak mungkin juga ya. Terus? Nah, saya itu belajar. Sampai titik balik itu udah apa jago banget kayak udah pede. Lancar banget nih. Lancar banget nih. Udah mantep suara ada. Udah keren lah. Penyiar TV kalah deh. Gitu kan. Nah, pas maju depan masjid. Assalamualaikum. Mulai maju sampai kelar. Nah, kebetulan saya itu waktu itu punya berkat tuh. Punya satu skill pidato yang keren banget nih. Nih, aneh spill aja nih. Namanya nangis. Di tengah pidato. Dia nggak pakai bohong dulu, nggak pakai ya? Nggak pakai. Langsung tuh ya. Langsung. Menghayati sampai ini nangis. Ini pas lomba juga sama? Iya, dia pas lomba nangis ya? Nggak nangis, tapi berkaca-kaca. Oh, kalau udah habis latihan ya? Iya. Kita udah nangis, pokoknya udah keren banget lah. Akhirnya, Ahsanul Khitabah. Apa tuh artinya? Ahsanul adalah? Ahsan adalah yang terbaik. Ahsan yang terbaik. Oke. Terbest pokoknya gitu, terbest aja. Masya Allah, keren. Nah, kita latihan udah pede banget. Kita masuk ke sesi terakhir, itu sesi pertandingan. Nah, pada saat pertandingan, ya pasti berjalan seperti biasalah. Lawannya ada yang susah, ada yang gampang. Menurut Antum nih, Raisa dulu. Pada saat storytelling, waktu itu jangan lawannya deh. Hal apa yang bikin Antum kayak, dulu berat lah, atau misalnya, bikin grogi banget deh gitu. Oh, itu. Sebenarnya dari awal main problem, bahkan dari awal kita tampil itu hafalan teks. Nah, ini juga sebenarnya jadi koreksi buat diri sendiri, ya buat bagi-bagi ilmu aja ya. Jangan patok sama teks. Kalau patok sama teks nanti grogi sendiri. Kalau patok sama teks nanti mulutnya diem sendiri pas lagi ngomong. Iya, karena hafalannya lupa. Lupa. Belum lagi karena kita nggak tahu orang gimana, mungkin ada yang grogi banget. Nah, di situ saya sebenarnya pas awal pertandingan kan ada kualifikasi sama final. Nah, di kualifikasi saya sempat gak hafal teksnya. Oh, ada kualifikasi juga. Oke. Nah, langsung kualifikasi nggak apa nih? Jadi pas kualifikasi itu saya maju udah santai deh, bawaannya udah santai. Tapi gara-gara matok teks, akhirnya lupa. Nah, berhenti. Baru awal banget. Aneh bingung mau ngomong apa. Aduh, apa ya tadi teksnya? Sampai sekitar 5 detik berhenti. 5 detik tuh benar-benar krusial banget. Kalau keringet dingin tuh. Iya, keringet dingin tuh 5 detik. Mules. Langsung aja. 5 detik gak tahu mau ngomong apa karena lupa teksnya. Sampai dikasih tahu juri. Wah, itu benar-benar minus. Tapi alhamdulillah bisa masuk ke babak selanjutnya ya. Nah, karena pas tampilnya itu langsung Wallace gimana sih bilangnya? Langsung dimaksimalin lah pokoknya. Langsung maksimalin. Dan santai mengikuti jalur. Santai. Pas tampil santai. Akhirnya di situ pas pengumuman yang masuk final. Raiza Saifullah Syafaat. Almatuk. Nah, di situ saya sebenarnya udah pasrah tuh. Ya udahlah kalau nggak masuk. Karena dari awal sebenarnya kalau ikut lomba saya pernah dapat nasihat dari abang kelas yang jago banget pidatonya. Kalau ikut lomba jangan kompetitif. Mentalnya jangan kompetitif. Iya, jadi santai aja lah. Kayak latihan. Fun aja, have fun aja. Nah, maksudnya aneh pegang kata-kata dia. Ya udah kita have fun aja. Kalau kalah. Kalau menang alhamdulillah. Jadi jangan beban banget deh. Iya, jangan. Kemudian sudah usaha maksimal. Iya. Nah, akhirnya waktu itu juara keberapa? Akhirnya juara 2 sih. Nah, tapi juara 2 ada berapa peserta dong? Itu dari banyak banget. Banyak. Soalnya kan udah masuk ke kualifikasi, masuk ke final, akhirnya masuk jadi juara 2. Alhamdulillah. Nah, oke. Arsyad terakhir. Masuk kualifikasi dulu? Masuk kualifikasi. Kualifikasi itu lumayan banyak pesertanya tuh. Nah, waktu itu
aneh dari waktu salam itu udah menggetarkan, orang-orang itu udah pada takut gitu kan. Mereka tahu apa antum yang takut nih? Sampai itu waktu selesai pidato kan salim ke jurinya ya. Jurinya tuh nanya gini, Anta Masmuk, siapa namamu gitu. Itu udah senang banget tuh. Waduh, ini menang gak sih? Menang gak ya? Udah senang banget. Baru salah. Akhirnya bilang tuh, yang masuk ke final, aduh, Muhammad Hafiz Arsyad. Itu seneng banget kayak, ya Allah, alhamdulillah gitu kan. Alhamdulillah. Terus masuk finalnya. Finalnya diambil 3 orang kan. Jadi emang udah pilih 1, 2, 3 doang. Dari mana aja itu finalnya kan ya? Dari mana aja tuh? 2 lagi dari mana? Dari Al Yusron kalau nggak salah. Al Yusron sama 1 lagi lupa. Lupa berarti ya? Iya lupa. Kayak gitu. Maju. Nah, alhamdulillah gimana ya? Jadi waktu di sana tuh tiba-tiba ada mendadak ganti aturan. Kan awalnya tuh finalnya itu maksimal 5 menit. Sekarang jadi minimal 5 menit. Minimal berarti boleh lebih. Nah, lawan-lawannya tuh mungkin karena nggak tahu atau apa, mereka dia udah masin segitu gitu kan. Di bawah 5 menit. Lebih lagi bingung nih. Ada banyak penontonnya tuh dari umahat, ibu-ibu. Terus ada ukti-ukti. Itu ngajak-ngajak. Mulai kayak deg-degan mereka, udah gugup banget. Udah panggung dikit, lupa dikit. Akhirnya ya udah. Antum naik tuh. Naik. Untungnya nggak gugup tuh. Alhamdulillah sampai akhirnya juara. Masya Allah. Juara 1. Nah, ini dia Sobat Amatuk. 2 santri kita dari Markas Amatuk, Arsyad dan juga Raisa. Nah, panjangan lupa pinter bakal ada di screen. Alhamdulillah mengikuti Ibnu Taimiyah Language Challenge, ya. Competition. Di sebenarnya banyak cabang, tapi yang kita wawancara, kita jadikan narsum di podcast kali ini yaitu 2 dulu ya, yaitu khitobah dan juga ini nih. Ayo. Storytelling. Bukan, abis lu gotak. Cuman dalam bahasa Inggris. Ya, storytelling bahasa Inggris, Masya Allah. Alhamdulillah, saya ucapin selamat buat Arsyad dan juga buat Raisa. Waktu itu juga mungkin gak banyak ya, tapi mungkin terakhir banget. Kira-kira untuk antum berdua, Raisa dulu, siapa orang yang paling memiliki peran dalam hidup antum selama ini? Yang paling memiliki peran dalam hidup aneh. Ya, sampai sekarang gitu bisa bikin antum terus semangat. Nah, Bapak. Mengucapkan apa sama Bapak, Pak Dong? Makasih karena udah menuntun saya, makasih udah menuntun aku ya. Dari SD sampai sekarang, dari kebimbangan buat masuk pesantren, dari dengan banyak yang masalah di pesantren, sampai akhirnya aku bisa sampai di sini. Alhamdulillah. Arsyad, Pak Dong, Arsyad. Siapa? Saya ngucapin kepada Umi, makasih banget Umi yang udah ngasih mental support ketika di rumah lagi sakit lagi apa tuh selalu nyenengin, selalu baik banget. Makasih Umi atas doa dan dukungannya. Semoga sehat selalu. Amin. Baik. Oke, Arsyad, Reza, waktu kita sudah times up, sudah habis. Benar nggak times up? Benar ya. Waktu itu sudah stopwatch, jam berhenti. Ya. Kita bakal ketemu lagi insya Allah nanti di sini setiap hari ya, kan bisa ngobrol-ngobrol ketemu lagi. Dan juga terima kasih ilmunya, kosakatanya buat sahabat Amatuk semua. Dan jangan lupa juga untuk sahabat Amatuk nanti jangan lupa kalau ini sudah keluar di like dan juga di share sebanyak-banyaknya. Share juga tuh ke teman-teman yang 2 tadi itu ya. Jangan lupa juga kita sedang menuju ke berapa? 50.000 subscriber. Terima kasih juga buat Al-Ma'wa dan juga majalah Al-Mau'izoh, nanti masing-masing dapat Al-Mau'izoh. Boleh dibaca ya. Kita ketemu lagi di selanjutnya Santri Talk. Terima kasih, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri Talk. Obrolan seru tentang kehidupan santri hanya di Al-Matuk TV.